Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI.
Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu sesepo ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, maka anjay tampilannya, gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Sari batang malah beriku ngasing dimanapun berada ki. Semoga sehat-sehat ki semua.
Naki penyiar Richard Ferdinand masih menemani sampai di jam 11 siang nanti. Dan tadi di awal Richard udah janjikan bahwa nanti kita punya narasumber. Dan narasumber kita sudah ada di studio kita. Oke, beliau ini bernama lengkap Kakak Indra Mayanti Nur SSM Hum selaku dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Benar Kakak? Iya, betul sekali Kakak. Oke. Iya, walaupun dalam kondisi apapun tetap semangat. Iya, silakan iya. Oke Kakak, boleh dulu pakai headsetnya. Oke, tadi kita ketemu di awal tahun Kakak ya? Iya, betul. Awal tahun. Dan sekarang umur panjang kita ketemu lagi masih membahas tentang dunia pariwisata yang tidak akan pernah ada habisnya. Pokoknya kalau ngomong pariwisata itu pasti menyenangkan, ya. Oke, dan aku tahu pasti sahabat budaya juga sudah punya rencana ya. Rencana-rencana untuk persiapan nanti di akhir tahun nanti, karena akhir tahun itu biasa itu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua kita ya. Jadi memang planningnya sudah dari awal tahun, nanti di akhir tahun kira-kira saya mau kemana nih, bawa keluargaku ya, bawa orang-orang yang terkasih, dan semoga rencana aman lancar terkendali ya. Amin. Oke, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas ya mengenai pertunjukan seni aspek daya tarik pariwisata budaya. Dan saat ini juga udah bersama dengan petugas OBS kita ada Oman. Terima kasih, beliau ini baru pulang liburan juga. Lagi segar-segar. Lagi segar-segarnya, asik. Jauh-jauh loh liburannya, keren sekali. Mohon maaf saya agak batuk ini Kak. It's okay. Nah Kakak, apa yang dimaksud dengan pertunjukan seni budaya dan apa keunikan atau ciri khas utama dari pertunjukan seni, misalnya tari nih atau musik atau teater tradisional yang menjadikannya akhirnya menjadi daya tarik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi atau menuju siang para pendengar RRI Pro 4 Makassar. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Amin. Karena musim-musimnya lagi sakit ini Kak. Iya, jadi lagi musim, semoga imunitas kita semua kuat. Yes. Ya, oke, pertanyaannya tadi mengenai sebenarnya apa sih pertunjukan seni? Kan enak tuh kalau misalnya kita ke suatu tempat liburan terus ada pertunjukan seninya. Iya, betul. Jadi itu yang menjadi daya tarik ya. Mungkin itu pembahasan kita ya Kak. Yes. Hari ini. Jadi sebenarnya sih terkait pertunjukan seni itu sebenarnya aktivitas mengekspresikan diri atau perasaan. Jadi di sini kerja-kerja pertunjukan seni itu sangat banyak membutuhkan kerja-kerja kolektif khususnya, dan di sini bagaimana sebenarnya kita sebagai misalnya pelaku-pelaku seni misalnya ataukah biasa kan pengisi acara seperti itu mengekspresikan pesan-pesan moral kalau khususnya di pariwisata budaya itu filosofi budaya yang terkandung dalam pertunjukan seni tersebut. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan dunia pariwisata, ini biasanya kita mengenalnya ini sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi daya tarik atau menjadi ciri khas atau keunikan tersendiri dari pariwisata budaya tersebut. Ya kalau dilihat ya banyak ya mungkin seni-seni pertunjukan. Dalam hal ini misalnya kayak musik, teater, tari dan lain-lain seperti itu Kak. Oke. Nah, kalau begitu sejauh mana nilai-nilai sejarah, kemudian juga nilai filosofis dan spiritual dari pertunjukan-pertunjukan seni tadi ya, dan masih dipertahankan dalam penyajiannya untuk kita sebagai wisatawan? Kalau mungkin mengenai latar keberadaan atau masuknya misalnya seni pertunjukan itu di daerah pasti punya masa-masa tertentu ya. Maksudnya seni masuk khususnya mungkin karena ada banyak jenis seni. Jadi kalau dilihat dari datangnya itu kebanyakan biasanya dari pertukaran budaya Kak. Jadi seperti misalnya budaya Cina masuk ke Indonesia, terus ada kita kan Melayu ya, jadi biasanya banyak unsur-unsur dari luar juga sebenarnya masuk yang membudaya di daerah kita, khususnya mungkin kalau kita di Sulawesi Selatan ya. Dulu kan ada namanya kerajaan-kerajaan. Jadi semua pertunjukan atau hiburan-hiburan orang-orang bangsawan itu termasuk misalnya tari, misalnya itu dijadikan sebagai salah satu hiburan
hiburan atau tontonan masyarakat di segala misalnya event seremonial kebudayaan dalam hal ini. Jadi mungkin sampai sekarang apakah kita masih bisa menikmati seperti itu ya? Mungkin ada transisi culture budaya. Jadi sebenarnya banyak yang memasukkan unsur-unsur kekinian, tetapi ya bagaimana kita di sini punya prinsip-prinsip untuk tetap melestarikan yang budaya-budaya lokalitas yang originalitas itu, seperti itu. Iya. Jadi mungkin peran pariwisata juga di situ, Kak. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana pertunjukan seni tadi itu dia bisa merepresentasikan atau menandakan identitas sekaligus ini loh kearifan lokal daerah ini Sulawesi Selatan. Kita ngomong Sulawesi Selatan. Oh iya. Jadi sebenarnya kita perlu bersyukur kalau di Indonesia, Kak. Jadi banyak sekali sebenarnya jenis-jenis atau misalnya unsur-unsur kebudayaan yang bervariasi, beragam, seperti itu, beragam. Jadi kalau kita melihat dari, kita juga sebenarnya punya tari, kayak misalnya tari di Makassar kan ada tari Padupa, tari Pakarena, jadi seperti itu. Sebenarnya misalnya fungsinya itu dan nilai filosofi itu pasti berbeda-beda. Jadi itu yang menjadikan ciri khas. Misalnya juga kostum. Alat musik misalnya digunakan kalau tari misalnya, terus pakaiannya juga. Jadi semua unsur, misalnya unsur gerak itu dari setiap daerah itu berbeda-beda. Meskipun dia menggunakan misalnya selendang atau kipas apa dan lain-lain, itu biasanya yang membedakan itu jenis atau alat yang digunakan, properti yang digunakan itu berbeda-beda. Jadi kalau biasanya kan kalau di event itu, Kak, kemarin kan ada event kalau saya tidak salah, saya turun bersama mahasiswa itu ada namanya Festival Budaya Rotterdam. Oh iya, kemarin yang September betul. itu ya. Iya, yang agak berisik indah, harmoninya bagus, jadi ribut tapi menyenangkan. Jadi maksudnya membuat daya tarik bagaimana sebenarnya ini Menteng Rotterdam dijadikan sebagai tempat untuk event-event pertunjukan budaya. Contoh kebanyakan kan tari-tari yang di sangkar-sangkar itu diberdayakan dari luar-luar daerah Sulawesi Selatan, maksudnya di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi ada beragam seni pertunjukan kayak seperti misalnya tari. Jadi tari istilahnya tari ekspresi ya. Jadi dia bebas ekspresi. Jadi tari kreasi, maksudnya tari kreasi. Jadi semua dari sangkar-sangkar yang ada di daerah-daerah seperti Barro, apalagi namanya Sidrap, Pindrang dan lain-lain, Sopeng dan lain-lain, itu bertemu dalam satu wadah atau event itu menunjukkan bagaimana ciri khas suatu daerahnya, seperti itu. Jadi kita bisa menikmati, oh ternyata banyak ya sebenarnya tari-tari yang khususnya kreasi-kreasi anak-anak bangsa ini yang bisa dinikmati. Kebanyakan yang datang juga kemarin adalah generasi Gen Z. Jadi mahasiswa, pelajar, dan saya sangat heran ternyata ya penarinya itu, Kak, rata-rata anak sekolah. Jadi betul-betul itu bagaimana masyarakat itu kekuatannya adalah membuat mensosialisasikan atau mengajarkan itu mulai dari tingkat sekolah dasar misalnya, seperti itu. Iya. Keren tuh. Iya. Lalu apa tantangan terbesar dalam menjaga otentisitas atau keaslian pertunjukan seni itu, tapi juga sambil tetap membuatnya menjadi menarik bagi pasar pariwisata modern sekarang ini? Oh iya, ya mungkin tantangannya lagi-lagi adalah kita sudah sangat meskipun di Makassar ini khususnya di Indonesia, kita membuka peluang besar untuk bagaimana misalnya turis, khususnya misalnya dalam hal di bidang pariwisata, turis-turis asing untuk menikmati budaya kita. Terus bagaimana caranya kita di zaman sekarang dengan adanya era digital ini membaurkan itu antara originalitas seni budaya dengan memadukan modernisasi.
Jadi seperti kita ketahui, apa sih yang membuat daya tarik khususnya budaya Korea misalnya itu dengan budaya Jepang itu kuat. Karena meskipun dia memasukkan unsur modern, tetapi dia memaksimalkan unsur originalitas budaya asli dari Jepang dan Korea. Tidak melupakan ya. Bisa kita mengasimilasi, maksudnya mencampur dengan itu, tapi betul-betul kita tidak menghilangkan filosofi budaya itu atau karakter yang filosofi karakter yang ada misalnya di musik. Karena kalau kita lihat kan mungkin orang lebih senang misalnya K-pop dan lain J-pop dan lain-lain. Tapi bagaimana sebenarnya kira-kira kita memadukan misalnya alat musik, misalnya contoh dari Korea misalnya memadukan dengan alat musik kecapi misalnya yang ada di Makassar. Jadi misalnya kalau di Jepang kan ada alat musik juga kecapi samisen misalnya dipadukan dengan kecapi Makassar atau ya kecapi Bugis misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita akulturasikan. Jadi apa istilahnya memadu padankan ini sehingga itu menjadi harmoni yang indah. Contohnya, iya. Seperti itu. Lalu bagaimana proses pengemasan dalam hal ini adaptasi format atau durasi ya, yang dilakukan agar pertunjukan seni ini mudah dinikmati dan dipahami oleh wisatawan? Apakah dia dalam negeri sendiri ataupun juga dari mancanegara? Oh iya betul. Sekarang kan sebenarnya kita harus memanfaatkan namanya digitalisasi. Jadi sebenarnya itu mohon maaf saya sebut YouTube. YouTube itu kita sebenarnya tidak ada sebenarnya kalau bilang tidak ada batas untuk menikmati seni itu karena sudah ada media atau fasilitas yang bisa kita manfaatkan atau menggunakan itu dengan mengambil gambar misalnya melalui video dan mengupload atau men-share atau memposting itu berbagi itu di YouTube kayak Instagram dan lain-lain. Jadi sebenarnya batasan-batasan itu sebenarnya hal ini yang biasa kita lihat bahwa haruskah kita pergi ke panggung mega melihat langsung, tetapi sudah kita mampu menikmatinya di media YouTube. Dan seperti misalnya ada pertunjukan teater yang kemarin itu ada pertunjukan yang dinikmati yang diadakan, saya lupa namanya event penyelenggaranya, kalau tidak salah kemarin Kala Monolog yang ini dari Makassar teater dia menyebarkan informasi bahwa pembelian tiket itu dilakukan secara online dan kita bisa menikmati room yang ada itu lewat akun YouTube. Jadi jadi kita bisa memilih pementasan yang mana kita ingin ikuti. Jadi semua dari seluruh Indonesia itu bisa menikmati sajian-sajian teater yang ada di Makassar yang diselenggarakan oleh Kala Monolog seperti itu. Jadi kita membeli tiket secara online, terus kita bisa memilih pementasannya melalui media YouTube seperti itu. Dan kalau kita sekarang itu sosialisasi itu Kak. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu dulu kan kita melakukan mengetahui kegiatan itu biasa ada di koran, ada di RRI ataukah ada di flyer-flyer ataukah tempat-tempat publikasi yang seperti itu. Sekarang kalau kita sudah punya event atau event budaya pertunjukan sini misalnya, itu kita bisa lempar di WhatsApp misalnya contohnya, Instagram misalnya dan lain-lain, kita sudah ada event. Jadi itu membuat pergerakan massa itu lebih besar untuk berkunjung atau melihat seperti itu. Contoh juga Kak, kalau saya lihat di Jogja, Jogja juga itu di bandaranya itu, kalau kita kan di bandara kita kan di bandara kita di Hasanuddin itu baru kita masuk, kita sudah disuguhi masa mendengar lagu-lagu daerah. Terus kalau di Surabaya itu selain lagu daerahnya, musik-musik apa istilahnya, ciri khas dari sana itu, gamelan. Iya gamelan dan lain-lain itu, gendang di sana gamelan. Kita juga langsung disambut dengan tarian. Jadi meskipun sendiri penarinya, tapi dia mampu menarik dan apa ya istilahnya,
bukan ngamen ya, tapi dia biasa menyediakan terserah kita mau membayar atau kalau membayar atau mau foto bareng. Welcome ya, dance. ya begitu. Jadi langsung kita masuk di bandaranya, kita sudah merasakan bagaimana sih ini budaya yang ada di Jogja. Jadi tarian-tarian topeng itu Kak, dia menggunakan topeng terus ini dia menarik kita disambut. Jadi saya lama dulu di situ. Itu free. Iya, kita menikmati. Terserah kalau kita mau memberikan terserah, jadi tidak mewajibkan. Jadi pas kita masuk ya, itulah mungkin yang saya bisa katakan bahwa perlunya seni pertunjukan untuk menarik perhatian dan bisa menimbulkan kesan bagi para pengunjung, misalnya wisatawan, bahwa secara tidak langsung kita mempromosikan atau bisa secara tidak langsung melestarikan budaya, misalnya lewat seni pertunjukan. Jadi seperti itu yang sambutan-sambutan itu yang mungkin kita bisa pertahankan atau mengembangkan di ini. Makassar. Atau misalnya kalau ada space publik, bisalah kita kalau mungkin kita mengamen sudah biasa ya Kak. Kalau misalnya kalau performance art, misalnya kalau seni pertunjukan misalnya berteater, berpuisi atau seperti apa, itu yang masih kurang. Kalau di Jawa atau di Surabaya misalnya itu sudah menjadi sudah banyak sanggar-sanggar yang mendidik melahirkan istilahnya talent yang bisa kita sungguh secara gratis gitu. Tidak perlu menggunakan biaya. Seperti itu Kak. Yang paling mendukung juga harusnya fasilitas. Fasilitasnya harus betul-betul kita diwadahi dari fasilitas, misalnya contoh misalnya gedung pertunjukan, misalnya alat-alat yang digunakan itu seperti apa, misalnya apalagi namanya dana-dana untuk membuat pertunjukan itu seperti apa, event kan tidak menggunakan dana yang sedikit Kak, tapi biasanya menggunakan alat, misalnya ada sound, ada lighting apa dan lain-lain seperti itu. Iya. Kalau gitu Kakak, kita dengar sesuatu dulu ya. Iya. Setelah itu baru kita kembali, jangan kemana-mana sahabat budaya. Iya. Sambil kita menikmati dulu lagu ya. Iya. Iya Kak. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Oke, sahabat budaya kita berlanjut lagi masih bersama narasumber guru sini. Iya, Kakak Indra masih semangat Kakak ya? Iya, semangat. Oke. Nah, Kakak, faktor-faktor apa saja misalnya mungkin kostum kah atau musik atau tata panggung atau narasi yang paling dipertimbangkan ketika pertunjukan sehingga dia dapat menarik perhatian dan memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung atau wisatawan? Oh iya, betul. Jadi yang perlu dimatangkan adalah konsep dulu Kak. Oke. Konsepnya itu kan pasti kita melakukan biasanya menuangkan ide-ide dari apa sih sebenarnya tujuan kegiatan ini, apa sih tujuan event ini, apakah misalnya dia bersifatnya kompetisi kah, atau betul-betul kita mau menyebarkan misalnya atau memberikan informasi tentang keunikan atau ciri khas suatu seni pertunjukan misalnya, khususnya pariwisata budaya, khususnya kalau di pariwisata ya. Terus itu yang mesti dimatangkan. Terus pembagian job-job. Jadi semua karena ini seni pertunjukan itu membutuhkan kerja-kerja kolektif. Kolektif, jadi semua harus mempunyai tanggung jawab atau kerja-kerja yang sifatnya bagaimana caranya menyukseskan kegiatan. Jadi misalnya contoh misalnya ada divisi art khususnya ya. Jadi divisi seni misalnya khususnya. Ada juga misalnya divisi pemanggungan misalnya seperti itu, ada publikasi apa dan lain-lain. Jadi atau misalnya ada juga yang mengurusi misalnya talent. Jadi misalnya karena banyak misalnya kalau kita bermitra atau berkolaborasi dengan beberapa misalnya lembaga-lembaga, karena di Makassar sendiri itu Kak banyak lembaga kesenian. Saya kebetulan juga baru dipercayakan untuk menjadi pengurus Dewan Kesenian Makassar. Jadi betul-betul kita sebenarnya punya divisi teater, musik apa dan semua itu seperti itu misalnya. Jadi sudah ada misalnya kalau di dalam kepanitiaan itu betul-betul kita memerlukan kerjasama yang baik. Contohnya misalnya juga dalam segi pemanggungan itu agak ribet ya Kak. Jadi siapa yang biasanya ada di balik layar, ada di misalnya seperti misalnya stage crew apa dan lain-lain. Misalnya juga kayak biasanya kita biar pimpinan produksi apa dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang biasa diperlukan untuk ada juga namanya manajer panggung. Jadi seperti itu juga. Jadi biasanya juga kita membutuhkan kalau eventnya besar biasa kita menarik volunteer. Jadi sebenarnya kalau di pariwisata sendiri, di prodi pariwisata itu ada mata kuliah namanya pengelolaan pertunjukan atraksi budaya. Lengkap ya? Iya, jadi dalam dunia pariwisata ini pertunjukan di sini merupakan aspek dari pariwisata itu. Seperti misalnya atraksi, harus ada atraksi. Jadi misalnya kita ke tempat wisata, apa yang bisa kita nikmati? Selain misalnya tempatnya kah atau kita disajikan dalam salah satunya adalah seni pertunjukan. Makanya ini adalah salah satu aspek pendukung daya tarik yang menjadi keunikan sendiri. Terus di pariwisata juga ada namanya manajemen pertunjukan Kak, manajemen event. Jadi manajemen event. Jadi bagaimana mahasiswa itu diajar untuk mengelola suatu event. Ya kayak kemarin misalnya ada salah satu salah satu lembaga pariwisata yang ada di Makassar, dinas pariwisata itu mahasiswa dilibatkan untuk terlibat langsung. Jadi terlibat langsung dalam menghandle atau mengelola event. Misalnya ada 4 panggung nih, ada 4 panggung. Bagaimana dia bisa menjadi leader di situ atau manajer panggung misalnya di situ betul-betul berperan dalam kelancaran atau kesuksesan acara ini. Jadi misalnya dia harus tahu siapa yang mengisi acara, apa tujuannya misalnya tari ini misalnya atau musik ini misalnya. Jadi harus dia tahu konsep. Jadi sebelum mereka ini terus yang paling memperkuat itu harus ada briefing. Briefing, evaluasi, terus perencanaan seperti apa itu harus dikelola baik dan itu harus dipahami sama semua tim. Karena
masalah 5 detik, masalah 1 menit itu 2 menit, 5 menit itu sangat berarti Kak. Jadi yang diperlukan adalah kedisiplinan, bertanggung jawab. Jadi betul-betul di situ terus mampu bisa bekerja sama dengan baik, komunikasi yang baik. Mampu berkomunikasi dengan tim yang baik, kemudian kreatif, terus apa ya istilahnya ulet bekerja keras, terus sedikit ya kalau cerdas ya bisa mungkin orang ketahui ya, maksudnya cerdas, tanggap dan peka, sigap, gercep. Itu semua yang dibutuhkan Kak dalam hal ini. Kalau kita mau orang-orang yang terlibat dalam seni pertunjukan itu ya minimal punya sifat atau karakter yang seperti tadi. Terus bagaimana dengan peningkatan ini jumlah wisatawan kunjungan ke daerah-daerah? Oh iya, sebenarnya wisatawan itu Kak lebih tertarik sebenarnya dengan pariwisata budaya. Dibandingkan mungkin pariwisata alam kayak sungai, pantai dan lain-lain, maritim. Termasuk juga kuliner, gastronomi, turismenya. Jadi mereka bukan sekedar makan, tapi bagaimana ceritanya dia tahu bahwa pembuatan ini kue ini seperti apa, apakah dia punya nilai sejarah kah, filosofi kah, terus penamaannya seperti apa, kenapa dinamakan seperti itu. Jadi gastronomi turisme itu fungsinya di situ, bukan sekedar mengenalkan enak tidaknya ini makanan, tetapi bagaimana apalagi namanya wisatawan itu tertarik dengan misalnya event-event kuliner, event-event biasanya juga ada Kak, banyak itu festival. Jadi dalam festival itu sudah ada pertunjukan seninya, ada juga kebanyakan seperti itu konsepnya. Biasa kalau event ada juga festival kulinernya. Jadi biasanya kita memberikan konsep-konsep yang istilahnya sekaligus sambil menyelam minum air. Jadi satu event itu kita sudah bisa menikmati panorama khas budaya dengan menampilkan berbagai macam pertunjukan atau atraksi yang ada di situ. Terus yang menjadi daya tarik itu yang selalu adalah keunikan. Karena wisatawan itu tidak mempunyai di daerahnya itu tidak mempunyai misalnya istilahnya pertunjukan-pertunjukan itu yang ada di daerahnya. Jadi dia pergi misalnya alasan turis itu dari mancanegara pergi ke Toraja itu mau menikmati misalnya istilahnya seremoni yang sakral itu kematian, Ramu Solo dan lain-lain. Kita kaget kenapa sih mereka sangat semangat melihat upacara kematian, padahal kalau dibilang upacara kematian seperti apa gitu, tapi memang Toraja mempunyai daya tarik dari segi seremonial itu yang tidak dimiliki misalnya di daerah lain. Nah, itu yang menjadi itu sama seperti di Bali Ngaben apa dan lain-lain. Kalau di Toraja Manene apa dan lain-lain, jadi seperti itu. Jadi hal-hal itu yang mungkin perlu kita lestarikan atau bisa kita pertahankan, karena bukan sekedar mau menikmati tempatnya, tetapi sajian apa yang harus kita dapatkan di satu tempat wisata seperti itu. Disinilah pariwisata budaya berperan penting. Karena kalau budaya itu seni merupakan unsur dari budaya Kak, sama dengan bahasa apa dan lain-lain. Jadi unsur kebudayaan itu lahirnya biasa atau aspek pendukungnya itu dari seni. Jadi itu yang perlu kita kembangkan dari sekarang. Iya. Berarti ada sisi positifnya, dampak positifnya juga ya. Ekonomi sosial budaya bagi masyarakat lokal yang ada di situ. Betul. Iya, karena kalau ada pertanyaan mungkin yang berkelanjutan itu Kak. Jadi kita memberdayakan terkait masalah pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ekonomi kreatifnya misalnya, terus keahlian atau kreativitasnya masyarakat seperti apa, itu mungkin kita bisa mewadahi dalam suatu program-program misalnya. Dan kalau kita mau melihat dari bagaimana sebenarnya kesuksesan kita dalam melestarikan kebudayaan, bagaimana kita menyajikan itu dalam suatu event atau program-program, atau misalnya kita masuk ke instansi-instansi misalnya sekolah apa dan lain-lain. Kayak kemarin sekolah anak saya itu Kak TK, seni pertunjukan teater loh itu. Iya. Bagusnya teaternya adalah mengangkat nilai-nilai atau cerita-cerita rakyat yang
mungkin banyak belum diketahui sama orang banyak. Cerita misalnya Meong Palo, Sangyang Sri, ya jadi Mapadendang itu Kak. Jadi itu mereka pentaskan. Jadi mereka menunjukkan bahwa dulu ada namanya sosok-sosok Dewi Kesuburan, Dewi Padi istilahnya. Jadi ada cerita rakyat mereka adaptasi dari cerita-cerita itu. Rakyat ada memang nama sanggar atau komunitas Mak Galigo istilahnya, dia mengangkat seni pertunjukan di bidang teater anak yang mengangkat nilai cerita-cerita rakyat. Jadi hal-hal itu mungkin yang bisa kita tanamkan, kita masuk ke sekolah-sekolah ini. Terus ada juga namanya pariwisata edukasi. Jadi kita mengedukasi, misalnya masuk ke museum-museum, itu memperlihatkan misalnya seperti misalnya di Rotterdam ada pakaian adat dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang mungkin menjadi memperkenalkan bagaimana ini. Cuman perlunya juga mungkin kita memberdayakan sanggar-sanggar ini Kak. Bagaimana itu mereka masuk di tempat-tempat atau di Rotterdam misalnya, kalau misalnya ada tamu-tamu bagusnya mereka disuguhi dengan seni pertunjukan. Itu yang harus kita yang masih kurang saya lihat. Nah masalahnya bagaimana koordinasi dengan pengelola misalnya ya itu tadi sanggar seni, kemudian juga dengan dinas pariwisata. Sebenarnya kan dinas pariwisata dengan dinas kebudayaan ini kita harapkan sebenarnya menjadi pionir untuk melibatkan sanggar-sanggar atau lembaga-lembaga seni yang ada di Makassar. Jadi maksud saya kalau ada program-program misalnya contoh ya, kunjungan-kunjungan misalnya ke tempat-tempat museum kah atau ke tempat-tempat wisata misalnya, karena kan museum juga sebagai dia masuk ke history tourism, jadi pariwisata sejarah. Jadi museum juga itu kayak Rotterdam itu masuk history tourism. Jadi bagaimana history tourism ini dikembangkan dengan adanya atraksi-atraksi seni pertunjukan. Kalau misalnya ada tamu-tamu dari luar, ini dia harus sudah siap untuk menyambut misalnya seperti itu. Tapi biasanya sih memang ini. Cuman kalau misalnya masuk ke museum itu yang masih kurang. Jadi kalau masuk ke Rotterdam kayak kemarin Ibu Wamen sudah disambut memang dari berbagai macam tari. Cuman biasanya kalau anak-anak misalnya kalau kan biasanya mereka kunjungan edukasi ke tempat-tempat misalnya kayak kebun binatang misalnya, siapa tahu ada tari-tari yang tentang yang bisa mengangkat tentang binatang-binatang kan, perilaku hewan yang disajikan, misalnya ada musik, ada tari, ada kostum-kostum yang unik-unik, unik-unik ya, lucu-lucu. Itu yang mungkin perlu. Jadi bukan sekedar kita menikmati hewannya ya, misalnya di satwa di melihat satwa flora dan fauna itu, tapi bagaimana ini seni pertunjukan itu bisa kita kemas. Berarti strategi. Iya, strategi itu salah satu strateginya. Jadi ini juga kita merasa bahwa kita mampu bisa mengembangkan atau memberdayakan ini orang-orang yang punya di sanggar-sanggar tari, musik, seperti apa, kita kasih lagi keterlibatan mereka di situ, supaya mereka juga semakin kreatif kan, bukan sekedar mungkin bukan sekedar tari pakarena, tari apalagi namanya, banyak mungkin jenis-jenis tari yang mungkin bisa dikemas. Kita misalnya mengangkat nilai cerita-cerita rakyat tadinya. Jadi kan sekarang ada namanya tari kreasi kan Kak. Jadi tari kreasi itu bisa kita masukkan unsur-unsur cerita-cerita rakyat atau unsur-unsur budaya, terus memasukkan unsur-unsur yang kekinian misalnya. Tapi tidak melupakan yang namanya ciri khas atau karakter budaya itu sendiri. Nah terus bagaimana dengan generasi muda? Mereka dalam melestarikan sekaligus mengembangkan dan ada inovasi juga pertunjukan seni supaya tetap relevan sebagai daya tarik wisata. Hampir kayaknya semua kalau misalnya di sekolah ya Kak, alhamdulillah saya lihat di sekolah-sekolah itu setiap mau perpisahan, selalu ada event-event pertunjukan seni atau pentas seni apa dan entahlah di konsep seperti apa. Dan saya melihat contoh misalnya di sekolah-sekolah TK misalnya, itu kita heran anak-anak sudah mampu melakukan atraksi-atraksi pertunjukan seni itu sejauh itu. Misalnya tarian-tarian yang agak
kan sebenarnya kalau sekarang anak-anak mampu sekali kalau menari-menari, maaf ya, TikTok apa dan lain-lain sudah gampang sekali menghafal. Bagaimana sebenarnya itu kita jadikan ini misalnya sarana sosial media itu anak-anak kita pakaikan kostum budaya baru dia menari tarian-tarian tradisional. Itu yang penting tradisional ya, tradisional karena sekarang kan tidak ada maksudnya batas-batas membuat tari kreasi itu Kak sudah istilahnya sangat kreatif. Sudah banyak kreativitas mungkin para seniman-seniman tari, para penari-penari itu sudah bisa membuat konsep-konsep yang seperti itu. Cuman sosial media lagi yang berperan penting dalam hal ini. Terus sosialisasinya juga mungkin ke sekolah-sekolah bagaimana seni pertunjukan itu betul-betul bisa mengedukasi atau membentuk karakternya anak-anak, semoga bisa menjadi karakter yang mandiri, kreatif, disiplin seperti itu yang mungkin ini untuk generasi sekarang ya. Insya Allah nanti ada kami dari Fakultas Ilmu Budaya mengadakan pentas seni. Hari Senin insya Allah. Sampai tuh kakak bisa berkesempatan boleh. Di Fakultas Ilmu Budaya kemarin lomba berlangsung, sudah lomba monolog, teater monolog. Jadi terus nanti ada lomba nyanyi solo pop. Siapa tahu kita bisa nanti kita jadikan juri Kak. Siapa tahu bisa. Tahu kita depan ya. Saya baru berpikir bahwa kakak biasanya terlibat ya. Jadi nanti ada kayak solo pop, solo tari solo daerah, solo istilahnya dangdut. Terus ada lomba ceramah bahasa daerah. Jadi banyak event-eventnya, ada desain grafis, fotografi, video kreatif, video kampanye maksudnya kalau bagaimana ceritanya ini kita menggerakkan orang-orang untuk melakukan hal misalnya dari segi karakter, sosial budaya seperti itu. Jadi insya Allah hari Senin, insya Allah minggu depan pelaksanaannya di Fakultas Ilmu Budaya. Kayak seperti itu Kak. Kampus-kampus harus mengadakan misalnya banyak event-event yang terkait masalah seni. Jadi kita ini pentas seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tahun 2025. Asik. Iya, seperti itu Kak misalnya. Nah, kemudian apa upaya untuk berkolaborasi dengan seni jenis lain? Betul. Kayak kemarin kan ada event termasuk Gauma Raja. Gauma Raja itu festival budaya yang ciri khas misalnya suatu daerah kemarin di Maros. Jadi ceritanya itu heritage ya. Jadi warisan budaya yang ada di sana itu diangkat. Jadi saya melihatnya ada perpaduan antara sajian musik dan teater terus tari. Jadi teaternya itu Kak ada tariannya di dalam pementasan teater itu, teater orang-orang purba. Dia di konsep, tapi dia memasukkan juga tarian di dalamnya. Ada tarian juga. Jadi ceritanya itu ada Tumanurung datang dari langit, adalah turun bidadari-bidadari yang menari seperti itu, dan terus ada performance art, pertunjukan teaternya di dalam satu kemasan itu ada juga musiknya. Jadi musik tradisinya orang main langsung, terus mereka menginkludkan seni pertunjukan itu dalam satu konsep. Iya, jadi saya melihatnya itu kreatif banget sih, dan itu membutuhkan ide-ide, kerjasama yang baik, fasilitas yang bagus, sponsor-sponsor pendukung yang baik. Jadi melibatkan mungkin mitra-mitra dan lain-lain seperti satu paket itu. Ya? Iya, satu paket. Itu salah satu contoh hasil karya anak Sulawesi Selatan. Iya, dengan pasti ya butuh dukungan juga dari luar. Masalah latihan itu ndak membutuhkan latihan yang sedikit Kak. Itu membutuhkan latihan yang banyak dan membutuh totalitas supaya hasilnya maksimal. Iya, dan totalitas dan komitmen. Yes. Iya, itu komitmen yang paling. Kalau gitu apa harapan tak ke depan nih terkait perkembangan pertunjukan seni sebagai salah satu pilar utama wisata budaya yang ada di negeri kita ini, Sulawesi Selatan? Ya mungkin kalau kita semuanya, saya bukan pelaku seni, tetapi saya penikmat seni Kak. Kayak kita mungkin ya, ya kita ini kalau kita mungkin bisa dikatakan seniman Kak, karena penyanyi ya juga selain broadcastingnya, ahli di bidang broadcasting. Jadi biasanya
seni itu tidak membatasi. Semua orang punya pasti jiwa seni. Penikmat seni juga pasti punya ukuran atau level standar yang rasa itu yang berbeda-beda ya. Kalau melihat misalnya seperti ini, jadi saya rasa misalnya apapun latar belakangnya, mau misalnya kepala instansi ini, kepala lembaga ini, saya rasa pasti punya berapa persen minat seninya, jiwa seninya. Jadi tidak selamanya itu seni sifatnya kayak tari. Biasanya misalnya konten kreator. Itu seni. Iya, seni desain grafis, seni fotografi. Jadi tidak selamanya yang sifatnya yang harus tampil di atas panggung. Jadi tidak ada batas. Maksud saya mungkin kita di sini perlu memang butuh wadah. Seni menembus batas. Iya, menembus batas. Jadi wadah dan fasilitas itu atau bagaimana caranya kita membuat istilahnya merintis suatu kegiatan-kegiatan atau program-program yang memasukkan semua unsur seni di dalamnya. Jadi karena kita ini sebenarnya butuh hiburan Kak. Betul. Kita sebenarnya bagaimanapun kita butuh hiburan. Entahlah Kak, kita baca puisi Kak, atau kita pesan-pesan terus. Seni itu kalau bisa memang dijadikan sebagai wadah untuk mengekspresikan perasaan. Mohon maaf ya Kak, mungkin ada kayak mental health dan lain-lain. Jadi semoga ini seni berfungsi. Saya berharapnya seni bisa dijadikan sebagai untuk melampiaskan segala apa yang ada dalam perasaan dan pikiran. Entahlah dia di dalam tulisan kah, karya-karya dalam video kah, fotografi bisa juga dalam Singapura. Jadi dengan dijadikan sebagai jalan atau media untuk melampiaskan semua apa yang ada di dalam tubuh dan perasaan ini. Jadi sarana bebas ekspresif. Jadi ekspresi. Jadi saya berharap nanti ke depannya seni itu tak berbatas lagi, meskipun ada undang-undang dan lain-lain seperti ini. Dia bilang orang kalau saya menggunakan kata ini dalam enggak apa-apa Ji. Karena itu adalah ekspresif dibungkus dalam seni. Mau dibungkus dalam segi sastra, puisi dan lain-lain itu enggak apa-apa. Karena kecuali misalnya kita mungkin maaf ya Kak, kayak demo-demo apa dan lain-lain itu melempar apa dan lain. Biasanya kami di kampus itu kami juga misalnya aktif di teater kampus Unhas. Kita demonya itu melalui seni pertunjukan. Jadi orang berhenti. Kita bukan membuat macet, tapi orang memang mau berhenti melihat kita. Biasanya apa sih sebenarnya ini? Jadi semua pesan-pesan moral, sosial, budaya kita konsep dalam sebuah pertunjukan. Kita demonya itu melampiaskan apresiasi, inspirasi apa dan lain-lain itu melalui media teater. Jadi ada gendangnya kita biasanya di flyover atau pintu 1 Unhas. Biasanya juga kita di Losari. Pantai Losari. Jadi kita demonya itu estetik. Jadi estetik demonya. Jadi kalau ada kita tidak sesuai, biasanya kita dipanggil sama orang ini untuk menampilkan puisi atau teatrikal. Istilahnya bahasanya teatrikal jalanan atau misalnya musikalisasi teatrikal dan lain-lain. Ada berbagai macam seni yang bisa kita konsepkan. Jadi lagi-lagi kami berharap khususnya mungkin para pelaku-pelaku seni, pertunjukan, mungkin juga pemerintah, semua lembaga-lembaga yang ada bisa terlibat aktif dalam memperjuangkan istilahnya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai filosofi, karakter-karakter budaya itu dalam pertunjukan seni. Jadi entahlah kita bisa tampil dimanapun, bukan sekedar di panggung Kak, bisa kita tampil di jalan, di mall bisa, di tempat-tempat publik sebenarnya di CPI bisa. Jadi tempat-tempat yang bisa betul-betul ini kita bisa minimal kita bisa menghibur masyarakat. Tapi di dalam hiburan kita itu ya kita tanamkanlah nilai-nilai filosofi, pesan-pesan moral ataukah semua kalau di ending acara itu kita bisa meninggalkan pesan-pesan atau kesan, pesan dan kesan baik seperti itu. Mungkin hanya itu Kak dari saya. Dan mewakili juga teman-teman dari pariwisata.
Terima kasih sekali hari Iya. ini kita udah mendapatkan informasi Makasih yang banyak, sangat Kak. luar biasa ya. Cintailah senimu Iya. karena kalau bukan kamu siapa lagi? Iya, betul. Ya. Oke, kakak Iya. terima kasih Iya, ya. makasih banyak. Nanti kita kapan-kapan ada informasi baru, Iya. kita ketemu lagi. Oke, Nanti salam kreativitas. Salam kreativitas. Nanti kalau ada kegiatan boleh dihubungi Iya, ya. betul Kak. Ah, ah. Mohon Yes, kesediaannya ya. siap, Iya, terima siap. kasih Kak. Iya. Oke, sahabat dua terima kasih. Iya, Selamat terima kasih weekend. banyak Perempat RRI Perempat Makassar. Nah, Iya. selamat liburan. Iya. Kakak makasih ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.